Sebenarnya dari pihak Tuhan ingin supaya apa yang paling mendesak di hati Tuhan itulah yang disampaikan oleh para utusannya seperti kami ini. Itulah sebabnya sore hari ini Bapak Ibu Saudara, persiapkan hatimu untuk mendengar apa yang paling mendesak di hati Tuhan saat ini. Semua tema-tema khotbah atau tema-tema apapun yang ada di dalam Alkitab itu baik. Tetapi ada bagian tertentu yang mendesak. Itu sebabnya Tuhan Yesus pernah berkata, tanda-tanda cuaca kamu bisa baca. Ya. Tanda-tanda cuaca bisa kamu baca. Kalau seperti hari ini panas begitu terik, itu berarti bakal hujan. Lalu kalau dalam tanda-tanda zaman ada tanda-tanda yang Tuhan Yesus sudah pernah katakan, harus mampu kita melihatnya, bahwa tanda-tanda musim yang dikatakan Tuhan Yesus itu yang mana dia? Apa aja dia? Jika tidak, kita tidak peka. Jika tidak, kita tidak sensitif. Itu sebabnya sore hari ini saya terdorong dan terdesak untuk menyampaikan apa yang dirasakan Tuhan paling mendesak terkait dengan keadaan kita sekarang. Karena gini, kita ini udah hidup di akhir zaman. Akhir zaman itu dimulai ketika Yesus datang kali pertama. Jadi akhir zaman sudah berlangsung 2000 tahun lebih. Dan kita sudah berada di penghujungnya. Apa saja yang Yesus beritahu tentang kedatangannya kali kedua atau pengangkatan gereja, itu sudah hampir rampung semua. Apa saja yang disampaikan oleh rasul-rasulnya, baik penulis 4 Injil maupun penulis kitab-kitab lain seperti Paulus, Petrus, Yohanes, itu apapun yang ditulisnya itu perihal akhir zaman itu sudah sedang digenapi. Jadi mari kita belajar dari kesalahan 5 gadis bodoh. Kita buka dari Matius 25. Matius 25. Sebelum kita baca, saya ingin kasih tahu bahwa di dalam Matius 25 ini berbicara tentang jenis orang Kristen, tentang 2 jenis orang Kristen. Satu jenis orang Kristen adalah orang Kristen yang senantiasa berjaga-jaga. Orang Kristen yang bisa membaca cuaca, yang bisa membaca musim zaman. Orang Kristen yang tekun belajar firman Tuhan, tekun mencari kebenaran, tekun mencari pengetahuan, sehingga pelitanya tetap menyala, sehingga pikirannya tetap terang. Ngantuk-ngantuk, capek-capek, tapi tetap ada energi, ada tenaga kekuatan di dalam dirinya, karena dia ngerti bahwa si pengantin pria itu datang tiba-tiba mengangkat mempelainya, yaitu pengangkatan itu datangnya tiba-tiba. Makanya selalu berjaga-jaga mencari pengetahuan, baik pengetahuan firman maupun pengetahuan ilmu pengetahuan. Karena Tuhan juga yang mengatakan bahwa
nanti di akhir zaman, ya silakan dicatat. Saya mendorong kita semua mencatat, sebab saya tidak akan asal ngomong. Yang bawa pulpen atau yang punya handphone yang bisa mencatat, catat ayatnya saja, nggak usah isinya. Daniel 12 ayat 4 berkata, Daniel, sembunyikanlah firman itu sampai pada akhir zaman. Nanti di akhir zaman banyak orang menelitinya, menyelidikinya, dan pengetahuan akan bertambah. Pengetahuan akan firman terus disingkapkan, terus bertambah. Pengetahuan akan ilmu pengetahuan sedang berada pada puncaknya sekarang. Jadi kita nggak cerita bertambah lagi, udah pada puncaknya. Udah pada puncaknya ilmu pengetahuan. Apa urusannya dengan pengetahuan? Karena pengetahuan teknologi akan dimanfaatkan untuk kebaikan, yes, tapi juga untuk kejahatan dari si iblis. Titip pesan kepada ketua, pembina yayasan ini dan pengurus, kalau bersedia menyelenggarakan seminar, kami siap, tim kami siap datang menyampaikan itu. Saya bisa sampaikan sekarang, tapi waktunya nggak cukup. Membongkar kejahatan kemanusiaan di balik teknologi mutakhir sekarang. Di mana dengan ditemukannya sains atau ilmu pengetahuan dan teknologi tinggi itu, maka pihak si pendurhaka memanfaatkannya untuk memasukkan tanda binatang itu ke dalam tubuh manusia. Saya buka aja langsung. Ya. Ini butuh waktu menjelaskan supaya langkah demi langkah demi langkah supaya jelas. Saya hanya mengintroduksi, saya hanya memperkenalkan dulu sekarang bahwa Tuhan sudah siapkan bahan yang Tuhan sendiri menyingkapkannya melalui anaknya, hamba-hambanya, sudah singkapkan penuh dari si pendurhaka itu. Tim suksesnya antikristus. Namanya elit global. Saya tidak takut mengucapkannya. Saya akan masukkan ini ke YouTube dan kita akan lihat dihapus apa tidak. Udah 2 YouTube saya dihapus karena mulai membongkar produk mereka. Jadi kita udah ada pada masa yang serius, Pak. Jadi itu sebabnya Tuhan sedang membangunkan kalau Anda ini selama ini tertidur atau terlena. Serius. Apa yang terjadi tahun 2020 dan 2021, ngerti maksud saya? Itu mereka udah rancang dan sebenarnya mereka udah kasih tahu melalui film, melalui pesan-pesan singkat di YouTube, udah kasih tahu bakal terjadi itu. Catat. Atau kalau nggak catat, lihat nanti YouTube saya supaya lebih jelas. Lihat kembali. Bahwa semua program mereka itu sudah ada pada, saya bongkar aja, pada buku yang bernama The Rockefeller Foundation. Jadi nama Rockefeller itu salah satu dari pendana mereka, yayasan mereka. Semua udah di situ. Apa yang dimasukkan ke tubuh manusia tahun 2020, 2021 itu mereka udah siapkan itu sebelumnya. Bapak Ibu, khususnya para pengurus, selama ini saya roh saya merasa menunggu momentum yang tepat menyampaikan ini. Selama ini baru saya singgung-singgung di permukaan, tapi hari ini sudah saya mulai korek. Tapi itu belum dalam. Kalau mau dalam harus seminar. Dan pembicaranya dia adalah orang yang hampir jadi bagian mereka. Dia seorang teknisi
Dia lulusan dari Politeknik salah satu universitas. Dia Google Guider. Jadi yang membuat nama-nama jalan yang di Google itu salah satunya dia. Sehingga Google bisa pandu saudara dengan menggunakan apa namanya itu GPS itu. Itu orangnya. Dia juga sangat paham komputer. Dia juga sangat paham IT. Dia udah pernah pergi ke Italia dan masuk ke kapal punya mereka itu, kapal pemasangan kabel bawah laut yang gedenya kabel itu segede paha, dan itu dari sana, dari Italia terhubung ke 5 benua supaya terbangunlah jaringan. Jadi adapun jaringan komunikasi, ya mohon konsentrasi, adapun jaringan komunikasi ini menggunakan apa namanya satelit itu hanya tidak sampai 10%. Jadi yang digunakan adalah kabel bawah laut itu, dan dia pernah ada di sana. Nah, jadi saya informasikan kepada pengurus, tolong ceritakan kepada pimpinan di tempat ini. Saya merasa ini penting. Saya merasa ini harus saya sampaikan. Jadi hari ini saya sudah sampaikan informasinya, saudara sudah dengar, saudara yang tangkap. Pilihan ada di tangan saudara. Ya. Tapi saya mendorong, sangat mendorong. Siapkan waktu. Ya, siapkan waktu. Buat jadwal untuk itu. Kalau bisa jangan sampai lewat tahun ini. Karena itu penting. Itu dulu informasi sebagai apa ya, introduksi daripada apa yang telah kami lakukan. 2 hari yang lalu kami melakukan. Itu orang terperangah semua. Karena pada umumnya kami ini tidur. Ya kan? Tidur. Kami pikir masih zaman mengkayuh perahu di Danau Toba. Kami pikir kami masih hidup di situ. Enggak. Ntar lagi udah mau ke planet Mars dengan pakai teknologi itu. Dan sebentar lagi mereka akan menjerat seluruh dunia dengan memasukkan barang itu di dalam darah manusia. Saya buka aja. Jadi ini penting. Kita tahu, setelah kita tahu, kita berjaga-jaga. Bagaimana kita berjaga-jaga? Kalau misalnya ini, saya pikir di antara pengurus ada orang-orang berpendidikan juga. Ini kan pernah nggak dengar digital? Berapa orang pernah mendengar kata digital? Digital, ayo angkat tangan, biar saya bisa lihat dulu. Oke, nah, apa? Jadi keluarlah dari persembunyiannya ya. Tempatmu itu nggak aman. Tempat Anda sekarang berada itu nggak aman. Apalagi kalau saudara sudah menerima farmasi yang mereka suntikkan, kemanapun saudara, itu bisa dideteksi. Saya tadi hidupkan alat deteksinya. Ada sejumlah orang di sini yang sudah menerima barang itu, farmasi itu. Nanti maksud saya. Jadi apa? Jadi bangunlah, keluarlah dari persembunyianmu. Ya, lihatlah tanda-tanda zaman. Udah tua aku Pak, nggak persoalan bagi Roh Kudus. Roh Kudus bisa mengajari orang tua juga, memahami itu semua. Jadi digital, kita akan beralih ke uang digital. Uang kertas nggak laku lagi. Kita akan beralih dari KTP, makasih. Dari KTP elektronik, ada yang bawa KTP elektronik. Di situ ada chip. Jadi, makanya saya bilang ini ya momentum Tuhan. Coba cepat Pak. Di situ ada chip. Nah, di dalam chip itu data saudara sudah ada semua. Coba hidupkan handphone Bapak lampunya biar kita lihat chipnya. Di dalam ini data saudara sudah ada. Tapi ini akan beralih ke KTP digital. Jadi dimasukkan kan ada yang segi 4 itu kayak kotak itu ada garis. Di-scan ke situ, ya kan? Masuklah KTP Anda di hidupkan lampunya tolong. Di apa itu? Di handphone. Sebentar ya. Nah ini, nampak? Lihat. Ini ada chip di sini. Waktu saudara mendaftar, kan digambarlah matanya, ya, segala macam datanya, dan
Dikeluarkanlah KTP ini dengan ada chip. Kasih Pak. Nanti lihat sendiri aja masing-masing KTP-nya. Jadi ikuti saya baik. Habis itu akan beralih ke KTP digital. Jadi tinggal dilihat di handphone. Masih pakai tapi. Tapi mereka udah ciptakan itu tidak 100% sempurna dan aman. Bisa korslet lah, bisa ini, bisa virus segala macam. Nah itu kan berlaku nanti. Ya, pemerintah di dunia ini akan memperlakukan itu kepada warga negaranya. Lalu karena ada error, ada gangguan di situ, mereka menciptakan. Mereka akan bilang supaya lebih aman harus dimasukkan dalam tubuh. Dimasukkan dalam tubuh. Cara masukkannya melalui farmasi, masuk ke darah, sel inti sel darah putih. Oh bagus itu, kata para endorse-nya, para promotornya. Karena dengan itu, terus kita tahu kalau tensi kita naik, langsung cepat kita tahu loh. Kalau gula naik, kolesterol naik, asam urat naik, cepat kita tahu loh. Betul itu, iya betul itu. Tapi kejahatan di balik teknologi itu tadi menjerat orang itu dan sudah masuk ke darah orang itu. Benteng terakhir dari kesehatan manusia adalah darah. Darah terdiri dari 4 sel darah. Trombosit, plasenta, sel darah merah, sel darah putih. Ini benteng terakhir. Mereka sudah memasukkan itu melalui farmasi yang kemarin-kemarin itu, melalui teknologi yang canggih itu. Tinggal mengaktifkan. Dan di situ ada unsur logam. Selain unsur logam, di situ ada unsur enzim. Siapa bahasa saya nggak tahu. Kunang-kunang semua tahu ya, kunang-kunang. Kunang-kunang itu kalau malam kan itu bisa bikin itu ada enzim namanya. Jadi enzim luciferase mereka masukkan di farmasi itu, disuntikkan ke dalam tubuh manusia. Sekaligus dengan itu mereka sudah memasukkan apa yang disebut dengan inti atom. Inti atom berarti logam dalam bentuk kecil, lebih kecil dari milimeter, lebih kecil dari kecil nggak tambah sampai disebut dengan nano. Berapa banyak yang sudah pernah dengar nano? Ya keluar, bangun dari tidurmu. Itu kita dunia udah ada di situ. Jadi ada benda kecilnya tak bisa kelihatan, tapi ada. Oke, itu dimasukkan ke situ enzim luciferase di mana inti atom. Tidak banyak yang tahu bahwa inti atom terdiri dari 6 elektron, 6 neutron, 6 proton. Tolong jangan dianggap sepele. Umatku binasa karena nggak suka pengetahuan. Saudara terganggu? Memang terganggu. Karena kenyamanan palsu selama ini jadi terusik. Masuklah itu. Jadi sudah mengandung unsur anam. Kebetulan itu terserah. Gak percaya aku, terserah. Bebas. Sama seperti siapa kan? Si Hawa. Waktu Taman Eden. Kan? Terserah. Terserah aja. Tapi ini yang ditemukan oleh para ilmuwan. Darah Yesus ini sudah ditemukan dan itu sudah masuk. Nah, saya harus kasih tahu, saudara nggak suka sama saya, nggak masalah, nggak diundang lagi contohnya, jangan karena mengganggunya apa yang disampaikan Bapak. Terserah, beban saya udah lepas, utang saya udah saya bayar. Bagi kami, terutama bagi Tuhan, nyawamu penting. Itu yang terpenting. Harga aku nggak penting. Dianggap aku nggak disukai pun aku nggak penting, nggak urusan. Tapi hati Tuhan mengasihi saudara, supaya saudara yang sudah sempat menerima farmasi itu datang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sini Bang, supaya kita bukan omong-omong Pak. Oke. Mereka ini ada aplikasi, saudara bisa download melalui Play Store. Nama aplikasinya
microchip Bluetooth data. Ada yang punya paket di sini? Ayo buka Play Store, ketik di situ microchip Bluetooth data. Aplikasi itu akan muncul. Ya, abang sentuh, jangan aku. Itu yang paling ya. Apa tertulis di sini? Abang yang baca. Vaccinated, telah divaksin. 1, 2, 3. Oh ini enggak, kalau ini handphone saya nih. A03 itu handphone saya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, tapi belum tentu hanya 6.